منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطان. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother dan sister Filah serta sahabat Ummah, kami ucapkan selamat datang di kajian nyeruput kopi The Superpower. Oke. Sebelum kajian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait acara hari ini. Ya. Pertama, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Nyeruput Kopi. Nyeruput Kopi sendiri adalah nyeritain serunya seputaran konsep Islam dengan beberapa pihak. Kita ada eksklusif media partner kita dari Ummah Indonesia, ya, aplikasi Muslim dengan fitur yang lengkap dan cocok untuk nanti digunakan secara harian maupun nanti ketika Ramadan. Karena fitur-fiturnya itu ada arah kiblat juga, ada Quran online, ada pengingat waktu sholat, dan yang terpenting ketika nanti Ramadan adalah ada azan maghrib. Nah, ini paling penting ini ya. Kalau nggak ada azan maghribnya kita bablasan deh. Kemudian ada official wardrobe kita untuk Ustadz dan juga hostnya nanti ada dari Fatih Indonesia ya. Busana muslim yang keren dan cocok dipakai buat ke masjid atau kajian-kajian ataupun saat lebaran nanti. Nah, jadi pakai busana muslim Fatih Indonesia jadi lebih baik. Serta ada beberapa komunitas partner kita juga. Yang pertama itu dari Aula Family, ada Hijratul Kafah, Yuk Ngaji Bintaro, kemudian dari Hanah Indonesia, ada Kajian Khadijah, ada Kajian Hanami, Kajian Safiyah. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsiron kepada pihak-pihak tadi yang telah membantu untuk terlaksananya acara kita pada hari ini. Kami juga ingin menyampaikan beberapa aturan atau adab dalam kajian ini. Yang pertama adalah niatkan untuk mengikuti kajian ini lillahi ta'ala, teriring doa agar kita dimudahkan nantinya dalam memahamkan ilmu yang diberikan oleh Ustadz atau narasumber dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, untuk kamera untuk ikhwan bisa diaktifkan ya, kecuali untuk para sister atau akhwat atau ikhwan yang juga memiliki uzur juga dapat dimatikan ya. Jadi untuk ikhwan bisa dihidupkan, tapi untuk akhwat di kondisinya off saja ya. Oke, selama kajian nanti audionya akan kita mute atau dinonaktifkan, dan jika ada pertanyaan bisa gunakan fitur chat nanti, dan moderator akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua itu saat sesi Q&A nanti. Ya, ini merupakan rangkaian 6 episode kajian Islam History Class series dari Superpower, di mana tema yang pertama kita ini kali ini mengangkat tema yaitu di Foundation. Ya. Nah, acara ini akan diisi nanti oleh narasumber kita Ustadz Salman Iskandar. Beliau ini seorang pakar sejarah Islam, ya, dan juga dipandu oleh host Mas Syafaat Nuryadi. Beliau selaku dari foundernya Nyeruput Kopi. Kajian ini juga dapat ditonton secara live di aplikasi Ummah. Jadi teman-teman semua yang tidak, atau teman-temannya yang di rumah atau keluarganya yang tidak bisa menonton acara ini, ya, bisa download aplikasi Ummah ya di Play Store. Nanti di covernya depan itu nanti ada live, nanti bisa langsung diklik saja muncul gambar seperti ini ya. Serta satu lagi, kita juga punya channel YouTube ya, channel di Nyeruput Kopi. Nah, jadi jangan lupa teman-teman semua nonton juga kalau misalnya tidak ada kesempatan atau saudaranya dan lainnya di YouTube channel Nyeruput Kopi. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, sebelum acara kita mulai atau kita serahkan kepada pemandu hostnya yaitu Mas Syafaat Nuryadi, mari kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, brothers and sister fillah, sahabat nyeruput kopi dimanapun Anda berada, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Ini adalah event perdana kami nyeruput kopi di tahun 2021 yang insya Allah selama 6 episode ke depan akan membahas tentang kejayaan umat Islam selama mulai dari Rasulullah sampai dengan para sahabat dan juga kepada Sultan terakhir kita di Utsmani. Ya, alhamdulillah saya akan ditemani oleh guru kami semua, sahabat juga Ustadz Salman Iskandar. Alhamdulillah beliau juga telah di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Ustadz Salman Iskandar. Assalamualaikum. Ustadz Salman, Assalamualaikum. Ya, mungkin beliau masih masih proses koneksi ya dengan jaringan. Teman-teman sekalian, insya Allah ya hari ini kita akan membahas episode yang pertama, akan ya sedikit kita flashback ke belakang pada saat zaman Rasulullah SAW pertama kali hadir untuk mengenalkan Islam kepada kita semua. Tentunya ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah baru, peradaban yang baru, yang tentunya ini adalah nikmat bagi kita semua karena atas jasa dari beliau, alhamdulillah kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam pada hari ini. Dan insya Allah Nyeruput Kopi akan hadir selama 6 episode ke depan dengan durasi 2 minggu ya, sehingga nanti akan hadir episode kedua di 2 minggu berikutnya, dan insya Allah akan kita selesaikan episode ini di bulan Syawal setelah Lebaran ya. Jadi nanti ada 2 episode sebelum Ramadan, 2 episode pada saat Ramadan, dan juga 2 episode nanti setelah selesai bulan Ramadan. Ustaz Salman sudah bisa join? Belum kelihatan videonya. Ya, sambil menunggu Ustaz Salman ya, alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa hadir bersama dengan beliau pada sore hari ini. Beliau adalah seorang sosok yang luar biasa, memiliki keilmuan di bidang sejarah dan peradaban Islam, sudah malah melintang ya di dunia kajian tentunya, dan sudah juga berkeliling ya, mungkin hampir bisa dibilang berkeliling dunia. Di situs-situs sejarah yang ada di dunia beliau sudah singgahi, sehingga bukan cuma katanya, bukan cuma berdasarkan buku-buku yang ada, bukan cuma berdasarkan cerita-cerita yang ada, tapi juga beliau memastikan langsung ke lokasi tempat kejadiannya, apakah memang demikian kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan alhamdulillah beliau juga berkenan untuk menemani kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan pencerahan teman-teman sekalian, karena banyak sekali kondisi-kondisi yang ternyata tidak kita ketahui. Ya mungkin dari zaman kita sekolah dulu ya, kita hanya tahunya Islam itu ya datang dari pedagang Gujarat ya pada saat masuk ke Indonesia, atau juga kita hanya mengenal sosok Nabi Muhammad, kemudian para khulafaur rasyidin gitu kan. Setelah itu mungkin tidak banyak yang mengetahui setelahnya seperti apa ya, setelah Sayyidina Ali seperti apa ya, sampai kepada kekhilafahan yang terakhir di muka bumi ini, yaitu kekhilafahan Utsmani yang runtuh ya, dan sudah hampir 100 tahun lah ya, hampir 100 tahun ya kita tidak lagi memiliki sosok pemimpin yang akan menjadikan sandaran kita dalam hidup dan berkehidupan di muka bumi ini. Dan teman-teman sekalian, akan ada banyak insight bagi kita tentunya, dan sejarah ini buat kami ya sesuatu yang sepertinya perlu untuk disebarluaskan kepada teman-teman semua, karena dengan kita belajar tentang sejarah ya, dengan kita mengetahui tentang sejarah peradaban Islam,
sejarah kejayaan Islam itu Masya Allah rasanya kok makin cinta kepada Islam. Ya. Selama ini mungkin kita kenal Islam hanya dengan mengkaji kitab-kitab, ya mungkin membaca Al-Quran, kemudian mengkaji kitab-kitab para ulama, ya kemudian juga membaca hadis, ya hadis yang umum untuk biasa kita baca dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ternyata begitu kita mengenal sejarah, begitu kita bisa mengetahui detail-detailnya bagaimana sebetulnya perjalanan Islam sampai bisa menaklukkan hampir 2/3 dunia, yaitu nggak sembarangan loh teman-teman sekalian ya. Jadi kejayaan Islam itu hampir meliputi 2/3 dunia pada saat itu, sehingga ya bisa dibilang ya hampir dari seluruh dunia kita itu semuanya tertutupi oleh Islam ya. Alhamdulillah akhirnya ya Ustadz Salman bisa menunjukkan sosoknya. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Di Bandung gimana? Hujan? Cerah? Lagi hujan deras nih lumayan. Masya Allah ya, semoga hujan jadi keberkahan buat kita ya Ustadz ya, dan semoga amin. malaikat ikut serta turun bersama dengan hujan untuk memberkahi kita semua yang ada di majelis ilmu ini. Baik Ustadz Salman, mungkin boleh disapa dulu para brothers and sister Villa, sahabat nyeruput kopi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat brother and sister Villa, sahabat nyeruput kopi, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salman, sebelum kita mulai ke paparan yang nanti akan Ustaz sampaikan kepada teman-teman semua, saya ingin sedikit aja ya, mungkin tidak usah panjang-panjang, tapi mungkin sedikit aja yang bisa Ustaz Salman gambarkan sebetulnya apa sih Ustaz pentingnya bagi kita ini untuk belajar tentang sejarah Islam, Ustaz. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pentingnya kita sejarah, begitu ya. Ini adalah salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Karena apa? Karena memang di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kepada kita untuk memerhatikan sejarah. Nah, di sana dikatakan wal tantur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Dan kita paham yang namanya masa lalu itu adalah sejarah. Dan ketika kita belajar sejarah itu, maka kita akan menemukan ya berbagai keteladanan ya, termasuk juga contoh di dalam kehidupan untuk kita memperbaiki diri ya. Yang artinya apa? Dari belajar masa lalu, dari belajar dari sejarah itu, kita akan mendapatkan pelajaran penting bagaimana kemudian kita mempelajari sejarah tadi untuk kebaikan kita hari ini, dan terutama kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Perintahnya sudah sangat jelas, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Begitu Kang At. Masya Allah, ternyata baru tahu ya, bahkan sejarah pun sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Ada perintahnya untuk kita mempelajari tentang itu kan, demi kebaikan kita, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk kita bisa menjadikan masa depan itu jauh lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, sahabat nyeruput kopi, tanpa berpanjang lebar ya, alhamdulillah Ustaz Salman sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah siap untuk menyampaikan paparan tentang episode pertama kita di sore hari ini, yaitu dengan judul The Foundation. Apa itu The Foundation? Seperti apa isinya? Ya, bagi yang penasaran, ya silakan kita langsung saja saksikan Ustadz Salman Iskandar. Tafadhol, Ustadz. Iya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsud ma qaddamat lighad. Alayhama ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar yaitu Al-Qur'anul Karim dan agama yang unggul yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tersurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ikhwan ahwat, sahabat nyeruput kopi yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan di sore hari ini kita akan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Dan insya Allah di kesempatan di sore hari ini ya, teman-teman dari nyeruput kopi ya akan menampilkan ataupun menyampaikan ya kajian yang cukup menarik, yaitu berkenaan dengan the super power. Dan episode yang pertama ini kita akan coba membahas terkait dengan bahasan the foundation, yang mananya adalah bagaimana kemudian peradaban itu bermula ya, bagaimana peradaban itu dibangun. Dan dalam pembahasan kita di sore hari ini adalah berkenaan dengan bagaimana peradaban Islam, peradaban umat Islam ya itu mulai dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita sudah sangat paham bahwasanya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai juru selamat, ya, diutusnya baginda Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi seluruh sekalian alam. Jadi episode pertama ini kita akan coba ya membahas terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun peradaban dan bagaimana beliau itu mengawali untuk apa? Untuk memulai perjuangan untuk sampai pada kemenangan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan pertolongannya dengan apa? Dengan ya tibanya kemenangan Islam. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan ya pertama kita ini. Ya. Ya. Yang pertama ya, kita coba paham dulu ya, bagaimana kemudian ya kita merasa perlu ya, merasa penting untuk memahami ya sejarah begitu. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, sejarah yang kemudian dipahami oleh kaum muslim itu harus sesuai dengan panduan Al-Qur'anul Karim. Di awal tadi sudah disampaikan ya dari pembicaraan saya dengan host ya, dengan Kang Aat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Yang artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerhatikan sejarah, untuk mempelajari sejarah,
untuk memahami sejarah. Karena apa? Karena kita dari belajar masa lalu, dari belajar sejarah, kita akan mendapatkan pelajaran penting. Ada sekelompok manusia, sekelompok hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah karena mereka mentaati Rasulnya, mengikuti risalahnya, dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah, sebagai sembahan, sebagai al-Khaliq, sebagai pencipta. Maka dari situ kemudian Allah muliakan komunitas manusia tadi. Dan dari sejarah pun kemudian kita akan mendapatkan ada sekelompok manusia, ada sekelompok bangsa yang dihinakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya azab. Karena apa? Karena sekelompok manusia tadi ya membangkang ya risalah yang turun kepada para utusannya, kepada para rasulnya, dan mereka kemudian ya menolak untuk mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah timpakan azab kepada mereka. Yang mananya apa? Yang mananya dari sejarah kita bisa belajar ada umat terdahulu yang dimuliakan oleh Allah karena ketaatan dan keimanannya, ada juga bangsa manusia yang dihinakan oleh Allah bahkan diajab karena apa? Karena kedurhakaannya. Dari situ kemudian kita bisa belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki masa depan kita. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwad. Jadi artinya apa? Ketika kita belajar sejarah, ya, ketika kita belajar masa lalu, kita akan mendapatkan pelajaran penting bagi diri kita saat ini demi untuk memperbaiki ya masa depan kita. Apalagi ketika kita berbicara berkenaan dengan sejarah masa lalu kaum muslim, kita akan mendapatkan berita yang cukup menggembirakan, cukup membahagiakan ketika sejarah peradaban umat muslim yang diawali oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya di dalam Quran surat Ali Imran 110, yang di sana diberitakan kepada kita ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia di permukaan bumi ini ya. Di sana dikatakan pula ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajarkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ya mengabadikan predikat mulia pada diri Rasul dan para sahabatnya sebagai umat terbaik. Dan kalau kita berkaca, bercermin pada diri kita saat ini, apakah kemudian umat Islam, kaum muslim di negeri ini dan juga di negeri-negeri kaum muslim, apakah meraih predikat mulia sebagai khairu ummah tadi, ataukah kemudian justru terpuruk dari peradaban, terpuruk dari semua sendi kehidupannya? Maka ketika kita merasakan kondisi kaum muslim saat ini ada dalam keterpurukan, ada dalam kelemahan, maka kemudian sudah sepantasnya kita belajar pada masa lalu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai umat terbaik, namun kita saat ini kaum muslim justru umat yang terpuruk, umat yang kemudian dibuli oleh umat-umat yang lain. Kenapa bisa demikian? Maka kita selayaknya belajar pada masa lalu bagaimana kemudian apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk memperbaiki diri mereka ketika kemudian dikenal oleh masyarakat dunia bahwasanya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh, ya, bodoh di dalam kehidupannya. Namun kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima risalah, menerima Al-Quranul Karim, maka beliau memperjuangkan Islam, memperjuangkan risalahnya, mendakwahkan Islam, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertolongannya dan Allah anugerahi ya kemuliaan pada diri Rasul dan para pengikutnya dengan kemuliaan Islam. Nah, dari situ kemudian kita bisa paham bahwasanya dari belajar sejarah Islam, kita akan menemukan pelajaran penting agar kita bisa berkaca, agar kita bisa meneladani apa yang pernah ditunaikan atau dilakukan oleh generasi terdahulu yang dinyatakan oleh Allah sebagai umat terbaik. Artinya apa? Kita penting mempelajari sejarah dan juga pun kita selayaknya mempelajari ya sejarah kegemilangan kaum muslim terdahulu, khususnya pribadi mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dalam sirah nabawiyah ataupun dalam sirah sahabat ataupun tarikh Islam ataupun tarikh khulafa.
insya Allah ya, dengan kita belajar sejarah itu, tentu kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi untuk apa? Kita memperbaiki diri kita untuk meraih kemuliaan di masa-masa yang akan datang. Karena perintahnya sudah sangat jelas, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Jadi artinya apa? Belajar sejarah itu merupakan kepentingan yang harus kita tunaikan. Karena apa? Kita butuh untuk mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan umat-umat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita bisa memperbaiki masa depan yang lebih baik dari masa kita hari ini. Karena apa? Itu merupakan hal yang diwajibkan di dalam Islam untuk terus memperbaiki diri, bahkan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini merupakan salah satu di antara kewajiban kita. Jadi belajar sejarah itu bukan hanya merupakan kepentingan ataupun kebutuhan, tapi juga merupakan kewajiban bagi kita ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari masa ke masa, sampai masa depan yang gemilang, masa depan penuh dengan kebaikan berhasil kita raih ketika Allah ridho, ketika Allah menyaksikan bahwa kita pantas untuk meraih kemenangan, pantas untuk ditolong. Tanggung jawab kita adalah memantaskan diri kita agar layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ya, kita juga bisa belajar terkait dengan sejarah ya, dan juga sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan paham ya perbedaan mendasar antara belajar sejarah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Kita ya tadi sudah dijelaskan terkait dengan kepentingan, kebutuhan, bahkan kewajiban kita untuk belajar terkait dengan masa lalu, belajar terkait dengan sejarah begitu, khususnya sejarah Islam, agar kita menemukan roadmap ataupun jalan yang lurus untuk sampai kepada kemenangan, kejayaan, kegemilangan, kemuliaan. Tentu itu merupakan jalan kebaikan yang telah ditempuh oleh generasi kaum muslim terdahulu, hingga generasi kaum muslim terdahulu mendapatkan predikat mulia sebagai khairu ummah, umat terbaik. Kemudian juga ketika kita belajar sejarah dengan ketika kita belajar sirah nabawiyah, maka ada dua perbedaan yang perlu untuk kita cermati pula. Karena apa? Karena yang namanya belajar sejarah, sekalipun itu merupakan sesuatu yang penting dan harus untuk kita tunaikan, kita harus peka ya, dan juga kita harus peduli terkait dengan sejarah yang sedang kita pelajari. Kenapa demikian? Karena yang namanya sejarah itu kalau kita perhatikan itu adalah ya metode penelitian ataupun metode heuristik dalam penelitian kajian sejarah itu ada ya pendapat-pendapat para sejarawan yang kemudian mereka atau merekonstruksi fakta sejarah, berita-berita kesejarahan, termasuk juga sumber-sumber literatur kesejarahan yang kemudian direkonstruksi, dibangun untuk disajikan kepada para pembacanya. Dan dalam konteks itu kemudian sejarah itu dibangun dengan ya metodologi qala wakila, ya, katanya dan katanya. Yang tentu dalam konteks ini adalah kata para sejarawan yang menyusun bangunan sejarah untuk disajikan kepada para pembacanya. Tentu dalam konteks ini kemudian kita harus peka dan peduli, sekaligus juga kita harus senantiasa waspada. Ketika apa? Ketika kita belajar sejarah. Karena tidak semua sejarawan itu adalah sejarawan yang muktabar. Kenapa demikian? Karena ada kan para sejarawan yang sengaja menutupi fakta, data, dan berita kesejarahan karena punya kepentingan terhadap ya musuh-musuhnya. Contohnya misalkan ketika kita mendengar berita bahwasanya Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke Nusantara Indonesia didasarkan kepada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam sampai ke Nusantara ya berasal dari para pedagang Gujarat Hindustan dari Hindia, dan teori ini menyatakan bahwa Islam sampai ke negeri kita itu pada abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi ya, dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di wilayah Leran Gresik yang makamnya itu batu nisannya bertarikhkan ya bertahunkan 1092
ya, yang menyatakan 1087 yang menyatakan bahwa pada abad ke-11 itulah Islam berasal dari Gujarat dan masuk ke negeri kita. Itu berita yang kita terima ketika kita duduk di bangku-bangku sekolah ataupun sampai ke perguruan tinggi. Termasuk juga dinyatakan bahwa teori Gujarat ini dari abad ke-11 hingga abad ke-13 ketika Sir Christian Snukhugroene, seorang pendeta Zending Protestan Belanda dan juga seorang Islamolog begitu ya, yang meneliti Islam untuk mencari kelemahan umat Islam begitu ya. Itu Christian Snukhugroene itu meneliti makam yang kemudian ditemukan di wilayah Nangro Aceh Darussalam, yaitu makam pemimpin kaum muslim yang pertama yang namanya adalah Sultan Malikus Soleh atau yang kita kenal juga sebagai Raja Merah Silu, yang ketika ditemukan batu nisannya bercorak seperti corak Gujarat seperti yang ada di makam Fatimah binti Maimun di wilayah Leran Gresik. Dan ketika diteliti, penanggalan tarikh meninggalnya Sultan Malikus Soleh itu adalah 1297 yang menyatakan bahwasanya ya Sultan Malikus Soleh itu wafat pada tahun abad ke-13 tadi. Maka dengan serta-merta Sir Christian Snukhugroene dan juga J.P. Nepal menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11 hingga 13 dari Gujarat. Itu pendapat mereka, dan kita tahu bahwasanya pendapat mereka itu punya kepentingan untuk mencitradirikan bahwasanya Islam yang ada di Nusantara, Islam yang ada di Indonesia adalah Islam seperti corak Gujarat yang penuh dengan kajian tarekat ataupun kajian teosofi atau tasyawuf begitu. Bukan Islam politis ataupun Islam jihad, Islam yang menentang kekuasaan, Islam yang berani menentang kezaliman, ataupun Islam yang berani menantang imperialis kolonialis begitu. Jadi artinya dalam konteks itu orang-orang Belanda, baik itu J.P. Nepal ataupun Sir Christian Snukhugroene, ketika merekonstruksi fakta sejarah, data-data dan juga berita-berita historis ketika menyampaikan ataupun merekonstruksi bangunan sejarah yang disampaikan dalam tulisan-tulisannya, mereka punya kepentingan untuk menyampaikan dan menetapkan pengaruh tertentu kepada siapa yang membacanya. Artinya apa? Artinya ketika kita belajar sejarah, kita harus bersikap waspada, bersikap kritis siapa yang menyampaikan fakta sejarah tadi. Apakah seorang sejarawan yang kredibel, ataukah kemudian sejarawan yang punya kepentingan tertentu mewakili kepentingan kolonial, kepentingan imperialis terhadap kalangan pribumi, kalangan bumi putra. Maka dalam konteks ini kemudian ketika kita belajar sejarah, kita harus paham dulu sejarawan yang mana yang selayaknya dijadikan sebagai maroji, dijadikan sebagai rujukan. Nah, berbeda halnya ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Karena apa? Sirah Nabawiyah itu tidak didasarkan kepada qala wakila, konon dan katanya dan katanya, tidak seperti itu, tapi didasarkan kepada metodologi penulisan hadis, metodologi periwayatan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabiin, dan kemudian diteruskan oleh para tabiut tabiin, kemudian juga dituliskan oleh para rijalul hadis, para muhadisin, yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk kitab Sirah Nabawiyah. Oleh karena itu kemudian kita bisa paham ketika kita belajar Sirah Nabawiyah, maka kita akan menemukan bukti konkret bahwa Rasul berkata ini, bertindak seperti ini, berdiam diri dalam hal seperti ini. Karena apa? Otentisitas kebenarannya itu bisa dibuktikan. Karena apa? Didasarkan kepada metodologi periwayatan hadis. Berbeda dengan sejarah, karena sejarah itu kita harus kritis dan kita harus nantiasa waspada, apalagi ketika yang menyampaikan fakta sejarah tadi bukanlah sosok yang kemudian kredibel dalam memahami Islam dan syariatnya. Kalau pendapat ini dinyatakan oleh orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir penjajah, maka kita harus waspada terhadap berita kesejarahan yang disampaikan oleh kaum penjajah tadi. Jadi beda antara belajar sejarah dengan belajar Sirah Nabawiyah. Dan insya Allah dalam konteks pembahasan The Foundation di seri yang pertama kajian The Superpower ini, kita akan membahas terkait dengan sejarah Islam sekaligus juga bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah
Rasulullah SAW dalam ya membangun peradaban. Maka kita belajar sejarah sekaligus juga kita belajar sirah nabawiyah secara secara komprehensif begitu, dalam konteks bahwa kita akan membahas sejarah Islam sekaligus juga perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, ya, kita akan tahu ya terkait dengan apa yang terjadi di dunia Arab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dilahirkan dan kemudian mulai memahami terkait dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kondisi peradaban umat manusia ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dan kemudian tumbuh kembang hingga kemudian beliau mulai dewasa dan juga memahami terkait dengan hakikat ya kehidupan umat manusia khususnya yang ada di kota Mekah, maka beliau telah paham semenjak beliau baligh, semenjak beliau itu kemudian ya menikah dan kemudian melanjutkan kehidupannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka beliau paham betul keberadaan orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah pada waktu itu sebagai masyarakat yang jahil, bahkan merupakan asimah jahiliyah. Ya, kenapa? Kota Mekah dengan keberadaan orang-orang Quraisynya itu merupakan ya orang-orang bangsa Arab yang hidup di pusat Jazirah Arabia. Karena apa? Karena mereka mewarisi keberadaan dari kota Mekah, keberadaan Baitullah Ka'bah yang dibangun oleh ya generasi pertama ya umat manusia, yaitu apa? Yaitu Adam alaihissalam, sekaligus juga disempurnakan bentuk fisik bangunan berupa Baitullah Ka'bah itu oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan kita paham orang-orang Arab ya anak keturunan Bani Ismail, Bani Ibrahim telah memahami betul bahwa anak keturunan dari Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu adalah orang-orang Quraisy, khususnya dari kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ya keutamaan, kemuliaan dan kehormatan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib di antara orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah itu kemudian ya itu diselewengkan ataupun ya mulai ya terkotori dengan pemahaman-pemahaman keliru yang menyimpang dari ajaran milah Ibrahim, dari ajaran ya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian ketika kita paham bahwa salah satu di antara ibadah kaum muslim yang namanya adalah ibadah umroh dan juga ibadah haji, pada waktu-waktu tertentu ya orang-orang Arab terdahulu pun terbiasa untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh ke Baitullah yang ada di kota Mekah. Namun pada waktu itu ya ajaran kehidupan peribadatan yang pernah dicontohkan oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam sudah mulai banyak variasinya. Varian-variannya itu kemudian sudah banyak menyimpang bahkan begitu ya. Jadi konteks yang kemudian kita pahami ya bahwa di kota Mekah itu merupakan pusat dari kemusyrikan, pusat dari sesuatu yang merusak bangsa Arab. Karena apa? Karena ternyata di sekeliling Baitullah Ka'bah, di tempat yang kita kenal hari ini sebagai Masjidil Haram, tempat umat manusia bersujud kepada Allah, tempat manusia bertawat memuja Allah Subhanahu wa taala, itu ditempati dengan berbagai macam kemusyrikan yang ada. Bahkan tercatat lebih dari 330-an begitu ya, berhala-berhala yang dipuja-puji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jazirah Arabia sebagai tempat kemusyrikannya itu ada di kota Mekah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak keturunan yang nasabnya nyambung kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang dulu membangun ya Baitullah Ka'bah, yang dulu membangun tempat ibadah, tempat sujud bagi seluruh umat manusia, sekaligus juga merupakan pendiri kota Mekah, ya, itu menyadari betul bahwa keberadaan Arab Quraisy di kota Mekah itu menjadi ya bagian tak terpisahkan dari kejahiliahan, kebodohan umat manusia. Seharusnya umat manusia itu menyembah Allah, namun kemudian mereka menyembah selain Allah.
Yaitu apa? Allah diserikatkan dengan sembahan-sembahan yang lain. Maka dalam konteks itu kemudian Rasulullah terpikir, merenung sedemikian rupa bagaimana mengubah masyarakat jahiliyah orang-orang Arab Quraisy di kota Mekah tadi untuk kembali ke ajaran milah Ibrahim, ke jalan kehidupan yang pernah diteladankan oleh bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim ya alaihi salam, yang diteruskan untuk orang-orang Arab pada waktu itu yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun faham bahwasanya keberadaan orang-orang Arab Quraisy yang ada di kota Mekah di sini itu Jazirah Arabia itu meliputi wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Syam yang ada di utara, Jazirah Arabia yang ada di tengah, dan sampai ke wilayah sebelah timur dan barat itu wilayah Hijaz dan Najd itu adalah wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Saudi hari ini. Sedangkan wilayah yang ada di wilayah Hadramit atau Yaman ataupun Oman dan lain sebagainya itu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Jazirah Arabia dulu. Dan kita juga akan paham bahwa wilayah Arabia itu diimpit oleh dua kekuatan dunia adidaya yang paling megah, paling besar saat itu dan disegani oleh semua umat manusia yang hidup pada waktu itu, yaitu Imperium Romawi Timur Bizantium yang ada di sebelah barat dengan ibu kota Konstantinopel dipimpin oleh Kaisar The Great Herakles atau Kaisar Heraklius yang agung. Sedangkan di wilayah timur itu terbentang sangat luas wilayah yang dikenal sebagai dinasti Sasaniyah Persia yang dipimpin oleh Abruwaij bin Hormuzan Anushirwan Sahansa dengan ibu kota Madain. Wilayahnya dari mulai wilayah Kurdistan, kemudian wilayah Mesopotamia Irak, seluruh wilayah Iran, hingga ke wilayah Samarkand dan Khorasan, hingga juga memasuki wilayah Afghanistan dan sedikit wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Hindustan, khususnya wilayah Kashmir. Ini adalah wilayah yang sangat luas, yang kemudian kalau tercatat dalam sejarah, kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi. Itu terbentang luas ya, meliputi ya beberapa negara hari ini. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, luasnya itu ya mereka sudah mampu bertahan kurang lebih 1173 tahun berkuasa. Sedangkan orang-orang Romawi Bizantium yang ada di sebelah barat itu mereka sudah bertahan ya kurang lebih 650 tahun ya. Jika kemudian dihitung berdasarkan penanggalan miladiah ketika orang-orang Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium itu berkuasa. Kalau dihitung berdasarkan penanggalan Masehi ketika Romawi masih bersatu dengan Romawi Barat yang berpusat di Roma, tentu jauh lebih lama peradaban mereka. Nah, dua negara superpower pada waktu itu, baik itu adalah Persia yang ada di sebelah timur ataupun wilayah yang ada di sebelah barat dikuasai oleh orang-orang Roma, dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya, dua wilayah pun yang kemudian diposisikan sebagai adidaya dunia itu akan tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Nabi konsisten untuk memperjuangkan Islam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi pada waktu itu ya Jazirah Arabia dalam keadaan jahiliyah dan saat itu tengah kungkungi oleh dua kekuatan superpower dunia. Ya, di sebelah barat itu ada Romawi Bizantium, sedangkan yang ada di sebelah timur itu ada kekuasaan Sasaniyah Persia, begitu. Dan berikutnya kita akan paham terkait dengan bagaimana keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Ketika beliau ya sudah berusia sekira 35 tahunan, beliau mulai sering merenung ya, mulai sering berpikir keras ya terkait dengan kondisi masyarakat Arab Quraisy yang beliau nilai itu adalah masyarakat yang bodoh, masyarakat yang jahil begitu, masyarakat yang jahiliyah ya, segala sesuatu ya, berbagai macam kerusakan terkait dengan persoalan keyakinan keagamaan, pemahaman peribadatan itu selalu bermula di kota Mekah, diinisiati oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika beliau berusia 35 tahun, beliau mulai sering bertahanut. Beliau senantiasa berupaya untuk merenung, memikirkan kondisi bangsa Arab,
ya, orang-orang Quraisy yang secara nasab mereka memiliki nasab mulia nyambung kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam, namun secara adat kebiasaan justru menunjukkan ya pribadi yang menyimpang, pribadi yang sesat dan menyesatkan. Maka baginda Nabi pada waktu itu ya sebelum beliau diangkat sebagai Nabi Allah, sebelum diangkat sebagai Rasul Allah, beliau mulai banyak bertahanut, mulai banyak merenung dan berpikir untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Arab Quraisy di kota Mekah pada waktu itu. Hingga pada usia menjelang 37 tahun ya, beliau itu kemudian ya berupaya untuk beruzlah begitu ya, memisahkan diri dari mana? Dari masyarakat Quraisy yang penuh dengan ya berbagai kemusyrikan, penuh dengan berbagai kejahiliahan begitu. Maka oleh karena itu, ketika usia 37 tahun beliau beruzlah begitu ya. Dan uzlahnya bukan sekadar uzlah dalam konteks memisahkan diri, tapi beliau itu sampai naik ke perbukitan yang paling tinggi yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Untuk apa? Merenung lebih keras, berpikir lebih fokus untuk memikirkan solusi apa yang hendak beliau sampaikan, yang hendak beliau opinikan, yang hendak beliau dakwahkan kepada orang-orang Arab Quraisy di kota Mekah yang jahiliyah tadi. Jadi beliau naik ke atas puncak perbukitan yang tinggi di kota Mekah saat itu yang kita kenal sebagai Jabal Nur, Bukit Cahaya. Dan kita tahu ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertahanut dan juga beruzlah, pada waktu itu beliau itu berdiam diri sekian lama di tempat yang kita kenal sebagai Gua Hiro. Kenapa? Di salah satu sisi dari ketinggian puncak dari Jabal Nur tadi ada gua sempit, gua kecil yang dikenal sebagai Gua Hiro, tempat baginda Nabi beruzlah sekaligus juga bertahanut ya. Dan pada usia 40 tahun, 6 bulan 21 hari, baginda Nabi itu menerima ya pengangkatan, menerima anugerah ya bahwa beliau telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi Allah, sebagai rasul Allah ya, ketika usia 40 tahun 6 bulan 21 hari. Ada juga yang menyatakan 12 hari. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama sirah terkait dengan kapan sesungguhnya usia Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama kali. Dan kalau diperhatikan di dalam sirah Nabawiyah, wahyu pertama pengangkatan penganugerahan ya bahwasanya Muhammad SAW telah diangkat sebagai nabi Allah, sebagai rasul Allah, itu adalah Quran surat Al-Alaq yang turun pada bulan Ramadan, lebih tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ya, 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ya, yang mananya adalah memasuki tahun ketiga masa uzlah ya. Para sejarawan coba untuk memeriksa dan memastikan kapan penanggalan miladiah atau penanggalan masehinya ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu. Beberapa orang sejarawan menyatakan kurang lebih tanggal 10 ya bulan Agustus tahun 610 miladiah itulah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro di Jabal Nur di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada juga yang menyatakan bukan tahun 610 tapi 609. Nah, itu perbedaan pendapat, tapi tidak masalah. Tapi keumuman menyatakan pada tahun 610 itulah baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, ya, yaitu Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka dari situ kita akan paham bahwasanya setiap amal kehidupan, setiap amal yang awal dikerjakan oleh setiap individu mukmin harus diawali dengan menyebut nama Allah. Yaitu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu yang dicontohkan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ya wahyu pertama itu turun pertama kali itu di Gua Hiro di Jabal Nur di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita tahu pada waktu itu di malam di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu dianugerahi ya Quran surat Al-Alaq tadi, itu dinyatakan oleh para ulama sirah dan ulama tarikh sebagai malam ya
turunnya Al-Quran, malam nuzulul Quran, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, begitu. Bahkan diabadikan ya di dalam salah satu ayat yang kemudian mengisahkan terkait dengan peristiwa nuzulul Quran tadi. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wal bayanati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan juga sebagai al-bayan, penjelas dari petunjuk hidup tadi, ya, baina al-haq wa al-batil, petunjuk hidup dan juga penjelas di antara ya umat manusia, dan juga turunnya Al-Quran itu juga sebagai ya al-bayan, penjelas, dan juga sebagai al-furqan, sebagai pembeda baina al-haq wa al-batil, di antara yang benar dan di antara yang salah. Maka dengan petunjuk Al-Quran, kita umat manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Itu yang kemudian Islam sebagai petunjuk hidup yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kemudian dicontohkan dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau memandu ya umat Islam untuk tetap belajar syariat dan kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan. Berikutnya, ketika Rasulullah SAW itu mulai ya menyampaikan risalahnya, mulai menyampaikan dakwah, maka kemudian kita akan paham ketika Rasulullah SAW begitu pulang kembali ke rumahnya setelah beliau menerima wahyu di malam nuzulul Quran tadi pada bulan Ramadan tadi, beliau bergegas segera tiba di rumah kediamannya, yaitu di rumah bersama Khadijah binti Huwailid Al-Kubro. Begitu tiba di rumah Khadijah binti Huwailid Al-Kubro, beliau setelah beruluk salam, setelah kemudian dibukakan pintu oleh Khadijah pada waktu itu, maka beliau segera meminta kepada Khadijah itu untuk menyelimuti dirinya, karena baginda Nabi tiba dalam keadaan terguncang, dalam keadaan masih menggigil tubuhnya, bukan karena rasa dingin yang dingin menusuk tulang ya hawa kota Mekah pada waktu itu, namun juga beliau masih merasa takjub dengan dahsyatnya ya makhluk Allah ya dari ras cahaya yang namanya malaikat Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam yang menampakkan wujud aslinya. Karena apa? Karena Rasul mengisahkan bahwa ketika Jibril alaihissalam itu turun ya ke atas permukaan bumi dan kemudian menampakkan wujud aslinya, maka Rasulullah katakan ketika Jibril alaihissalam membentangkan salah satu sayapnya, maka sesungguhnya seluruh permukaan jagat raya ini tertutup oleh bentangan sayap dari Jibril alaihissalam. Nah, bagaimana rasanya ketika kita sebagai manusia dan Rasul juga Muhammad SAW juga secara insaniah sama seperti kita, punya perasaan, punya sesuatu yang sifatnya emosional ketika menyaksikan sesuatu yang dahsyat di hadapannya, tentu merasa takjub luar biasa. Seperti layaknya kemudian kita melihat ya hantaman meteor misalkan, atau ledakan bom, atau ketika kita menyaksikan terkait dengan tabrakan beruntun, tentu kita merasa takjub atau bahkan sampai terguncang. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika menyaksikan wujud dari Jibril alaihissalam yang menampakkan dirinya di hadapan beliau ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tubuhnya masih menggigil karena merasa takjub luar biasa, dan juga beliau merasa khawatir. Ya, ketika beliau sudah menemukan jawaban atas problematika hidup umat manusia dan beliau telah mendapatkan solusi apa yang harusnya beliau sampaikan kepada umat manusia terkait dengan kejahilian orang-orang Arab pada waktu itu. Beliau merasa khawatir. Kenapa? Ada kemungkinan dan ada kekhawatiran yang sangat bahwa seruannya ya ataupun bentuk dakwahnya yang hendak disampaikan sebagai solusi atas kehidupan umat manusia ditentang, ditolak, bahkan kemudian penolakannya pun atau bentuk resistensinya pun mengarah kepada berbagai bentuk kezaliman. Itu beliau merasa khawatir umat manusia menolak dakwahnya. Makanya tubuhnya masih
menggigil pada waktu itu, masih terguncang pada waktu itu. Karena antara kekhawatiran, ya, ketakjuban, dan juga ya berbagai hal yang secara manusiawi ada pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tiba di rumah kediaman Khadijah, beliau segera minta kepada Khadijah, ya Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah segera mengambil selimutnya dan kemudian menyelimuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar ya terhindar dari ini keterguncangannya, agar merasa tenang dari kemenggigilannya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika masih berdiri dan berselimut, beliau segera beranjak ke tepi pembaringannya dan kemudian beliau duduk. Ya, kenapa? Ketika kita terguncang, ketika kita masih menggigil, sekalipun kita sudah diselimuti, maka hendaknya kemudian kita duduk. Ya, dari posisi berdiri duduk. Nah, namun ketika beliau duduk pun di tepi pembaringannya pun masih tetap menggigil, maka kemudian secara insaniah, secara psikologis orang yang masih menggigil dalam keadaan duduk, maka segeralah berbaring untuk menenangkan diri, untuk beristirahat barang sejenak, untuk menenangkan diri. Dan itu pun dilakukan secara insaniah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau berdiri, kemudian minta diselimuti, kemudian duduk ya dengan berselimut, dan akhirnya berbaring sambil tetap berselimut. Baru saja beliau sesaat ya berbaring di tengah pembaringannya untuk sejenak menenangkan diri, untuk sejenak beristirahat, tiba-tiba kemudian Jibril alaihissalam itu beruluk salam kembali dan mewujud di hadapannya. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudatsir. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang tengah berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, maka beritakanlah peringatan, maka beritakanlah petunjuk kepada umat manusia." Jadi ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berbaring dengan berselimut, ya, untuk sejenak beristirahat, untuk sejenak menenangkan diri, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan baginda Nabi itu untuk bersantai, untuk mager, untuk malas gerak begitu. Namun ternyata ya Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada baginda Nabi, jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda seruan untuk segera datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyampaikan kebenaran Islam sebagai solusi atas kehidupan masyarakat orang-orang Arab yang jahiliyah tadi. Makanya kemudian ketika turunnya Quran surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai orang yang tengah berselimut, bangunlah dan beritakanlah peringatan. Maka kemudian baginda Nabi setelah mendapatkan petunjuk tadi, setelah mendapatkan wahyu tadi, beliau segera melepaskan selimutnya, kemudian bangun dari pembaringannya dan melangkah pasti menuju manusia. Melangkah pasti ke hadapan siapa yang ada di rumahnya pada waktu itu. Dan yang ada di hadapan baginda Nabi, manusia yang menyaksikan itu semua adalah istrinya, yaitu Khadijah binti Huwailid al-Kubro at-Tahirah. Nah, maka kemudian berita terkait dengan pengangkatan beliau sebagai Nabi Allah, pengangkatan beliau sebagai Rasul Allah, dan telah turunnya Al-Quran, telah turunnya wahyu Allah sebagai solusi, sebagai jawaban atas perenungan Muhammad SAW atas berbagai penyimpangan, berbagai kemusyrikan yang ada di kalangan orang-orang Arab Quraisy di kota Mekah saat itu, maka itu disampaikan apa adanya oleh baginda Nabi kepada istri beliau, Khadijah binti Huwailid al-Kubro. Dan setelah kemudian beliau sampaikan, maka kemudian Khadijah menyatakan keimanannya dengan bersaksi bersahadat 2 kalimat syahadat. Dan itulah yang membuat baginda Nabi mulai merasa percaya diri. Yang sebelumnya beliau merasa khawatir manusia mendustakan dakwahnya. Orang-orang Arab mendustakan dakwahnya. Namun ketika Khadijah membenarkan bahwa beliau itu adalah Rasul Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, sesuatu yang memang harus dan wajib untuk disembah, disampaikan secara langsung kepada Muhammad SAW kepada suaminya. Dan pada waktu itu baginda Nabi merasakan ketenangan dan beliau tidak lagi merasa khawatir bahwa dakwahnya akan didustakan. Tapi kemudian beliau menjadi percaya diri bahwa Islam itu akan diterima oleh umat manusia. Karena apa pelajarannya? Ketika
orang terdekatnya berkenan untuk memeluk Islam. Itu yang terjadi, ya. Mohon maaf sebentar ya. Ya, jadi keganggu. Ya, astagfirullahaladzim. Nambah dulu deh. Kita sama. Ini kita sama. Deh. Oh, ini kita ada. Tuh, tinggal not responding. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ada gangguan. Ya. Angga, start, dilanjut. Cuma belum muncul videonya nih. Assalamualaikum. Video. Waalaikumsalam.
Mangga Ustadz, dilanjut Ustadz. Kedengeran kok suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, kedengeran Ya, Ustadz. Mangga ya, dilanjut. alhamdulillah. Ya, kalau videonya udah muncul. Masih belum muncul nih Ustadz. Ya. Kalau ininya udah muncul. Kalau slide-nya, Kalau slide-nya udah ada. slide udah muncul Ustadz. Aman. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan karena tadi hujan lumayan lebat nih di daerah Batu Jajar. Mohon maaf. Ya, kalau slide-nya udah muncul lagi, Kang. Nah, sudah Ustadz. Sudah muncul nih yang periode Mekah, resistensi Quraisy. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf ya jika ada tadi gangguan sedikit. Terkait dengan aktivitas yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika periode di Mekah pada waktu itu, ketika beliau sudah menerima wahyu dan kemudian ya dakwahnya diterima oleh istrinya, ya maka kemudian kekhawatirannya bahwa dakwahnya itu akan ditolak, ya jawaban atas tahanutnya atau jawaban atas perenungan dan pemikiran beliau untuk menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat orang-orang jahiliyah Quraisy pada waktu itu, beliau ya ketika menemukan jawaban, ketika mendapatkan solusi ya terkait dengan turunnya risalah, turunnya Al-Qur'an sebagai solusi atas permasalahan hidup orang-orang Quraisy pada waktu itu, beliau pada awalnya merasa khawatir. Namun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dakwahnya diterima oleh istri beliau, maka kemudian beliau merasa tenang, tidak lagi merasa khawatir dan percaya diri untuk menyampaikan dakwah. Maka pada pagi harinya kemudian ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ya yang hidup bersama Rasulullah di rumah tangga baginda Nabi, di keluarga baginda Nabi, maka kemudian Islam pun disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu kemudian maula beliau yaitu sosok Zaid bin Harisah itu pun kemudian berkenan untuk memeluk Islam. Dan di pagi hari itu pun kemudian ada yang bertamu kepada baginda Nabi di rumah kediaman beliau yaitu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq pun membenarkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ya mendengar ataupun tidak pernah menyaksikan Rasulullah ataupun Muhammad bin Abdullah itu berkata dusta. Otomatis apa yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq pun diterima oleh ya sosok Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan karib ataupun sosok sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu pula ketika Rasulullah keluar dari kediamannya, keluar dari rumahnya, beliau percaya diri untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, secara terbuka, mengajak siapapun yang beliau temui itu untuk ya mengikuti ajaran hidup yang baru saja turun kepada beliau. Dan beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah Rasul Allah. Beliau menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi Allah, sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya penyelamat, sebagai ya juru selamat, sebagai penerang untuk seru sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai rahmat, sebagai keselamatan bagi seru sekalian alam. Artinya apa? Baginda Nabi diutus sebagai juru selamat bagi semuanya, bagi sekalian alam begitu. Nah, baginda Nabi berdakwah secara terbuka, secara individual. Jadi kalau kemudian kita mendengar berita ataupun kabar bahwasanya dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya tidak terang-terangan tapi kemudian ya sirriyah ataupun tertutup ataupun kemudian diam-diam atau rahasia adalah dakwah berjamaah, dakwah berkelompok. Rasulullah itu menyembunyikan selama kurang lebih 3 tahun lamanya terkait dengan apa? Terkait dengan dakwah berjamaah, tidak menunjukkan siapa saja di antara penduduk kota Mekah, di antara orang-orang Quraisy yang telah menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya adalah baginda Nabi menyembunyikan para sahabatnya dari penglihatan orang-orang Quraisy karena jumlah para pengikut Rasulullah pada waktu itu belumlah terlalu banyak, belumlah terlalu kuat. Maka dakwah secara berjamaah beliaunya itu kemudian ya sembunyikan
tidak dinampakkan secara terbuka, namun dakwahnya secara fardiyah, dakwahnya secara individual, dakwahnya secara perorangan, beliau sampaikan apa adanya secara zahiriyah, secara terbuka, secara jelas bahwa beliau itu adalah utusan Allah, membawa risalah Islam, membawa Al-Quran kepada umat manusia, kepada orang-orang Arab Quraisy untuk menjadi penyelamat kehidupan mereka. Jadi dalam konteks ini kita bisa paham dakwah Rasulullah secara fardiyah itu terbuka terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi, namun ketika beliau mendapatkan pengikut, siapa saja yang menjadi pengikutnya, siapa saja yang kemudian diajarinya ke dalam Islam, ya, itu kemudian beliau tidak nampakkan secara terbuka. Dan itu dakwah ya yang sifatnya komunal, dakwah yang sifatnya berjamaah, beliau menutupnya selama kurang lebih 3 tahun. Ya, namun begitu kemudian ya sudah bergabung orang-orang kuat yang kemudian kita kenal sebagai Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga ada sosok Umar bin Khattab, di tahun ketiga kenabian, di tahun ketiga baginda Nabi berdakwah di kota Mekah, maka kemudian turunlah Quran surat yang kemudian memerintahkan kepada baginda Nabi untuk berdakwah berjamaah secara terbuka terang-terangan. Tidak ada lagi dakwah komunal, tidak lagi dakwah berjamaah yang sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah 3 tahun kurang lebih baginda Nabi mendapatkan ada sekira 40 orang pengikut, 40 orang sahabat yang dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama di antara para sahabat yang telah berkenan menjadi para pengikut Nabi, menjadi pemeluk Islam yang pertama-tama kali begitu. Nah, ketika ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang memerintahkan kepada baginda Nabi dan juga para sahabatnya untuk keluar dari rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk mengekspos Islam secara terbuka. Dalam ayat yang memerintahkannya itulah fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, dan diwajibkanlah untuk kalian untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, ya. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, maka sampaikanlah oleh kalian apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian, ya, dan berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat yang sebelumnya menghimpunkan diri, ya, diam-diam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, setelah 3 tahun berdakwah secara berjamaah dalam konteks masih sembunyi-sembunyi, baru kemudian berdakwah secara terang-terangan bahwa inilah para pengikut baginda Nabi. Kurang lebih ada 40 orang yang kemudian ketika perintah tadi turun, fasda bima tu'mar warid anil musyrikin itu tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan Islam, ya, dalam konteks dakwah berjamaah itu secara terang-terangan dan terbuka. Dan dalam konteks itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikutip di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu kemudian mengekspos Islam secara terbuka dengan apa? Dengan, ya, 2 barisan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga oleh Umar bin Khattab itu bertawaf di sekeliling Baitullah Ka'bah dengan berpakaian serba putih dalam keadaan berwudu, dan mereka kemudian setelah tawaf mereka menyampaikan Islam secara terang-terangan ke seluruh penduduk kota Mekah yang pada waktu itu masih ada dalam selimut kejahiliahan. Maka kemudian kita tahu, ya, di tahun ketiga kenabian, di tahun ketiga baginda Nabi mulai berdakwah, bentuk perlawanan terhadap dakwah Islam pun ternyata mulai, ya, ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy, orang-orang yang kemudian masih tetap memegang teguh kemusyrikannya. Maka kita akan paham, maka ada bentuk perlawanan, ada bentuk resistensi orang-orang Quraisy terhadap dakwah yang diserukan oleh Rasulullah dan as-sabiqun al-awwalun. Setidak-tidaknya kalau kita membuka Sirah Nabawiyah itu, kita akan mendapatkan, ya, 3 bentuk resistensi dakwah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang pertama itu adalah takzib, yang mananya adalah penentangan dakwah dalam konteks, ya, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy melakukan penganiayaan, baik itu adalah teror psikologis,
teror mental, ya, termasuk juga di dalamnya adalah bentuk kezaliman, penyiksaan terhadap ya para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, itu kita tahu ya, ada orang-orang di antara para pengikut Rasulullah yang kemudian dianiaya, seperti misalkan keluarga Yasir, ya, keluarga Amr bin Yasir, ya. Di situ kita tahu Yasir itu dibunuh, kemudian juga Sumayyah istrinya kemudian ditombak begitu ya, dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang menganiaya kaum muslim dalam bentuk takzib. Kemudian juga ada sosok seperti Bilal bin Rabah al-Habsi. Beliau itu pun kemudian ditindak tegas oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Sampai dikisahkan ketika sosok Bilal bin Rabah al-Habsi itu senantiasa membacakan ya Quran surat Al-Ikhlas sebagai bentuk keikhlasannya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai kemudian saking merasa terganggunya Umayyah bin Khalaf itu sampai kemudian menindih perut dan dada dari Bilal bin Rabah al-Habsi yang merupakan budak kepemilikan dari Umayyah tadi itu dengan batu yang sangat besar, hingga sosok Bilal bin Rabah itu terengah-engah tidak mampu lagi membaca Quran surat Al-Ikhlas, hanya beliau menyatakan ya kalimat atau kata diksi ahad, 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 karena sudah tidak lagi mampu untuk membaca surah Al-Ikhlas. Hanya cukup untuk menandakan bahwa beliau tetap beriman kepada Allah yang Maha Ahad, sebagai bentuk tauhidnya, sebagai bentuk keyakinannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibeli oleh pamrih dunia apapun. Itu yang kemudian dialami oleh para sahabat, dan juga Rasulullah pun sampai diancam untuk dibunuh. Ketika apa? Ketika beliau tetap konsisten, tetap istiqomah untuk memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, begitu. Jadi bentuk resistensi yang pertama itu adalah takzib, penganiayaan. Kemudian yang kedua, ya, selain bentuk takzib itu adalah bentuk ya diawah. Diawah itu maknanya adalah propaganda, pengopinian negatif, ya, pencitra burukan, atau dalam bahasa sekarang itu seperti layaknya stigmatisasi, ya, pengopinian buruk, ya, ataupun pencitra burukan, ya, atau stigmatisasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada diri Rasulullah dan juga para sahabatnya, bahwa dikatakan bahwa Islam dan ajarannya sebagai ajaran pemecah belah kesatuan, ya, orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Kemudian juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penyihir dengan kata-katanya, penyihir dengan lisannya, penyihir dengan penjelasannya. Maka janganlah orang-orang Quraisy ataupun orang-orang yang tengah berziarah ke kota Mekah berdekat-dekatan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian tidak ingin disihir dengan penjelasannya, dengan kata-katanya. Maka kemudian Muhammad SAW digelari sebagai Syahirul Bayan, orang yang mampu menyihir orang lain dengan kata-katanya, hingga orang lain mengikuti pendapat dan mengikuti Muhammad dan kemudian menjadi pengikut dan pemeluk ajaran Muhammad. Jadi janganlah kalian dekat-dekat dengan Muhammad kalau kalian tidak ingin disihir dengan penjelasan kata-katanya. Jadi itu yang kemudian pencitra burukan atau stigmatisasi terhadap diri Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Bahkan kemudian ya para pengikutnya dan juga Rasulullah kemudian dianggap juga sebagai bagian dari pemecah belah persatuan bangsa Arab Quraisy yang ada di kota Mekah. Itu yang terjadi yang kemudian bisa kita lacak di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian juga bentuk resistensi yang ketiga itu adalah muqata'ah. Muqata'ah itu adalah pemboikotan, pemutusan hubungan. Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya di tahun ke-9 atau tahun ke-10 itu mulai kemudian diboikot. Jadi orang-orang Quraisy setelah kehabisan berbagai cara untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW, penganiayaan telah mereka lakukan. Kemudian juga diawah telah mereka lakukan. Namun ternyata Rasulullah dan juga para sahabat tetap giat berdakwah, tetap konsisten memperjuangkan Islam. Maka kemudian orang-orang Quraisy bersepakat untuk mengasingkan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib yang merupakan keluarga Rasulullah yang dianggap sebagai pelindung Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Dan juga kaum muslim yang lain yang telah menjadi pengikut Muhammad SAW itu pun kemudian diboikot dan kemudian menggiring Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan juga kaum muslim pada umumnya ke Si'ib Ali. Yang kita kenal juga itu adalah salah satu lembah di antara pegunungan yang ada di wilayah Lembah Bakkah atau kota Mekah hari ini. Itu ada Si'ib Ali, adalah celah sempit ya di antara perbukitan-perbukitan yang ada di kota Mekah. Maka kaum muslim digiring ke sana bersama Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Bahwa selama kurang lebih ya
3 tahun pengepungan tadi ya ataupun pemboikotan tadi, mereka itu disingkirkan dari kota Mekah dan mereka digiring ke Syi'ib Ali untuk apa? Menindak agar Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak lagi ya, melindungi dakwah Rasulullah, dan juga para pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan kembali kepada keluarganya, kembali kepada ajaran hidup, kembali kepada keyakinan nenek moyangnya, leluhur-leluhur orang Quraisy, dan tidak lagi menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy tadi memboikot semua itu dengan perlakuan terhadap kaum muslim dengan ya menggiringnya ke Syi'ib Ali, dan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, dikepung ya, dan juga diabaikan dari berbagai hubungan. Makanya apa? Dalam perjanjian di antara orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak akan memberikan pertolongan apapun kepada orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang selalu melindungi baginda Nabi. Kemudian juga tidak akan pernah menerima tawaran pernikahan ya dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga tidak akan pernah bermuamalah, berniaga, berdagang ya, tidak mau menerima apapun yang ditawarkan oleh orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, termasuk diantaranya adalah kaum muslim yang menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, pada tahun ke-9 hingga tahun ke-12 masa kenabian di kota Mekah. Namun ternyata baginda Nabi dan juga kaum muslim tetap konsisten berdakwah, konsisten untuk tetap berjuang. Karena apa? Orang-orang Arab kalau diperhatikan lebih lanjut ya, setiap 12 bulan dalam 1 tahun ada bulan-bulan yang dimana disebutkan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab, yaitu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Muharram, dan bulan yang terpisah dari 3 bulan berturut-turut tadi yaitu bulan Rajab. Maka kemudian di bulan-bulan itu para pengawal Quraisy yang ditugaskan di celah-celah sempit di antara perbukitan yang ada untuk mengurung keluarga baginda Nabi, keluarga kaum muslim Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, mereka itu kemudian balik lagi ke kota Mekah untuk ya menghormati bulan-bulan haram tadi. Maka kaum muslim ya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu bisa keluar dari Syi'ib Ali selama 4 bulan yang diharamkan, sekaligus juga bulan yang dimuliakan oleh orang Arab pada waktu itu. Karena apa? Salah satu di antara bulan yang diharamkan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, diharamkan mencederai bulan haram yang dimaksud. Salah satu di antaranya adalah bulan Rajab yang dimaknai juga sebagai Al-Summun ataupun Al-Asom, yang maknanya tuli, maknanya tidak mendengar, yang maknanya tidak mendengar ataupun tuli terhadap ya berbagai hal yang mengarah kepada konflik bersenjata atau peperangan di antara orang-orang Arab. Makanya kemudian mereka memuliakan bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan atau bulan yang diharamkan ya, haram terjadinya peperangan, haram terjadinya konflik bersenjata. Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu demi menghormati 4 bulan tadi itu melonggarkan ya pengepungan terhadap Syi'ib Ali, bahkan kemudian membiarkan orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga Rasulullah dan juga kaum muslim pada umumnya itu keluar dari Syi'ib Ali. Dan saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menggiatkan amal dakwahnya. Demikian pula para sahabat yang lain tetap berjuang untuk menyampaikan Islam, dan Islam terus tersampaikan. Dan kita tahu ya perjanjian terkait dengan muqata'ah tadi akhirnya terhenti dengan sendirinya ketika apa? Selama 3 tahun orang-orang Arab yang datang hilir mudik di bulan-bulan selain 4 bulan tadi ya, ketika mereka berumroh dengan versi jahiliyahnya, dengan versi kabilahnya mereka masing-masing begitu, mereka menyaksikan kok tidak ada Bani Hashim, kok tidak ada Bani Abdul Muthalib, kok tidak ada Muhammad, kok tidak ada para pengikutnya, kemana ini? Maka kemudian mereka tahu bahwa orang-orang Quraisy di kota Mekah itu telah mengepung, telah memboikot orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Maka kemudian orang-orang Quraisy di kota Mekah itu kemudian menjadi perbincangan di antara kabilah-kabilah Arab yang hilir mudik datang ke kota Mekah. Maka orang-orang Quraisy dibuli sepenuhnya oleh orang-orang Arab yang ada di Jazirah. Lihatlah orang-orang Quraisy tidak beradab, maksa keluarganya sendiri dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib kok kemudian diboikot sedemikian rupa hanya karena perbedaan pendapat di antara mereka, hanya perbedaan keyakinan di antara mereka. Bukankah mereka saat ini juga meyakini keyakinan berbeda-beda yang ada di kota Mekah? Kenapa kemudian adanya perbedaan yang ada kok mereka kemudian begitu murka dengan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sendiri? Maka kemudian orang-orang Quraisy itu khususnya anak-anak muda merasa jeri-jera dengan apa yang kemudian mereka dengar dari kabilah-kabilah lain. Maka kemudian mereka berupaya untuk membatalkan perjanjian tadi dengan merobek Sakifah ataupun surat perjanjian
ketetapan yang kemudian ditetapkan oleh orang-orang Quraisy dan disimpan di salah satu dinding Baitullah Ka'bah. Ketika mereka akan merobek dan menghancurkannya, tiba-tiba kalau yang mereka lihat ya, sahifah atau lembaran piagam yang ditempel di salah satu dinding Baitullah Ka'bah tadi itu sudah dimakan rayap karena selama 3 tahun digantungkan di sisi Baitullah Ka'bah tadi, dan dimakan rayap itu nyaris seluruhnya sudah habis kecuali ya nama Allah yang mengawali perjanjian tadi atau kesepakatan di antara orang-orang Quraisy untuk memboikot Rasulullah dan kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib beserta para sahabat kaum muslim yang saat itu ikut berjuang bersama Rasulullah mendakwahkan Islam. Jadi hanya ada satu kalimat yang kemudian itu tidak dimakan oleh rayap, yaitu apa? Bismika Allahumma. Karena kebiasaan orang-orang Arab dulu sebelum menggantinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika mereka masih musyrik, mereka hanya mencantumkan kalimah Allah itu dengan Bismillahi Allahumma. Bismika Allahumma. Itu yang kemudian ada di sahifah perjanjian yang digantungkan di sisi Baitullah Ka'bah. Itu yang terjadi. Maka dengan sendirinya ketika sahifah itu sudah musnah, otomatis perjanjian kesepakatan pemboikotan terhadap diri Rasul pun itu telah selesai. Karena telah musnah perjanjian tadi, dimakan rayap selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Maka sejak saat itulah mulai tahun ke-12 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai menggiatkan kembali dakwahnya. Dan kita tahu ada satu peristiwa penting yang kemudian menghibur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun ke-12 ya kenabian, 1 tahun sebelum ya beliau itu kemudian ya berhijrah ke kota Madinah. Ada juga yang menyatakan bahwa ini bukan tahun ke-12 tapi tahun ke-10. Itu perbedaan pendapat juga, tapi kita tidak mempermasalahkan itunya. Yang pasti bahwasanya Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW itu merupakan salah satu di antara peristiwa besar, bahkan dicatat sebagai ya mukjizat besar Rasulullah SAW selain mukjizat Al-Qur'anul Karim. Itu yang kemudian dinyatakan oleh para penulis sirah terkait dengan ya peristiwa di mana Isra wal Mi'raj itu terjadi untuk ya memudahkan untuk kemudian penganugerahan jalan terang untuk Rasulullah meraih kemenangan dan kegemilangan dengan tetap konsisten berdakwah. Kita tahu pada tahun ke-12 kenabian tadi, baginda Nabi itu mengalami ya tahun kesedihan, atau orang-orang Arab ataupun para penulis sirah menyatakan itu sebagai amul huzni, tahun kesedihan. Karena apa? Karena pada tahun itu di mana berakhirnya peristiwa muqata'ah, peristiwa pemboikotan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada kaum muslim. Pada waktu itu kita tahu 2 orang ya kesayangan baginda Nabi, 2 orang kecintaan baginda Nabi. Yang pertama adalah ya sosok paman beliau yang selama itu melindungi dakwah Rasulullah yang namanya adalah Abi Thalib bin Abdul Muthalib yang mengasuh beliau semenjak remaja, begitu ya, yang juga kemudian melamarkan Khadijah untuk beliau, untuk baginda Nabi ya, sebagai istrinya. Pada waktu itu Khadijah dilamarkan oleh Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ternyata pada waktu itu ketika peristiwa Muqata'ah, karena penderitaan yang luar biasa menimpa Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, termasuk sosok Abi Thalib bin Abdul Muthalib yang menjadi pemimpin kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib pada waktu itu beliau sakit-sakitan dan juga kemudian beliau akhirnya wafat, meninggal. Maka Rasulullah bersedih ya. Dan tak lama setelah itu kemudian istri kesayangan beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra yang sudah menemani beliau ya 15 tahun berumah tangga sebelum menjadi seorang nabi Allah ya, selama kurang lebih 15 tahun, dari usia 25 tahun sampai usia 40 tahun, sampai ketika beliau diangkat sebagai nabi Allah itu kan 15 tahun. Kemudian tambah 12 tahun, berarti kurang lebih 27 tahun menemani baginda Nabi, berjuang bersama baginda Nabi, hidup dalam berbagai penderitaan ketika memperjuangkan Islam. Kemudian pada waktu itu beliau juga wafat. Tentu 2 peristiwa tadi membuat baginda Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa hingga para ulama katakan ya tahun itu dikenal sebagai Ummul Huzni, tahun kesedihan.
Dan orang yang sedih, tentu ya kita merasakan sedih ketika kita sedih. Apakah kemudian kita bergairah untuk menjalani kehidupan? Apakah kita tetap semangat untuk melangsungkan dakwah dan juga tetap konsisten untuk berjuang? Tentu itu pun orang-orang yang mengalami kesedihan, semangatnya akan turun, gairahnya pun akan turun secara insaniah. Itu pula yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika tahun yang dikenal sebagai tahun kesedihan tadi, Ummul Huzni tadi, baginda Nabi Muhammad SAW yang mengalami kesedihan pada waktu itu, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga diangkat kembali, dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tetap konsisten berdakwah, tetap fokus melanjutkan perjuangan dan juga tetap bersemangat untuk melangsungkan ya dakwah Islam ini. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj itu kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10, ada juga yang menyatakan tahun ke-12 kenabian. Dan peristiwa itu kemudian diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama ya. Yang di sana kemudian ya diabadikan dalam Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra'a bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya ya. Dan kami pertunjukkan ya tentang ayat-ayat kami, tanda-tanda keberadaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami ya. Dan itu pun ya diperkenankan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar dan Maha melihat, Maha menyaksikan. Dan dalam konteks itu kemudian kita paham peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan peristiwa besar, bukan hanya sebatas menghibur baginda Nabi yang sedang bersedih pada waktu itu, namun juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peta jalan bagaimana kemudian Islam itu akan menang di kemudian hari. Kenapa? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ya, ada Nabi Allah yang diisrokan dan juga ada yang dimi'rajkan, tapi tidak ada Nabi Allah selain Muhammad SAW yang diisrokan dan dimi'rajkan. Itu yang pertama. Ada Nabi Allah yang diisrokan yaitu Nabi Yakub bin Ishak alaihissalam, diisrokan dari Palestina Utara menuju Palestina agak sebelah barat yang kita kenal dari Kan'an menuju Aqaba. Itu diisrokan pada tengah malam ya. Kemudian juga ada yang dimi'rajkan, nabi dari kalangan Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam, ketika para perwira Romawi akan menangkap Isa alaihissalam dan akan menyalibkannya sebagaimana provokasi yang dilakukan oleh para rahib Yahudi. Namun ternyata Isa alaihissalam itu kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj, dinaikkan ke langit begitu. Ada yang mengatakan langit kedua, ada pula yang mengatakan langit ketiga. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang maknanya apa? Yang maknanya ada Nabi Allah yang dimi'rajkan. Namun ternyata hanya ada Nabi satu-satunya yang kemudian diisrokan sekaligus juga dimi'rajkan, yaitu Muhammad SAW. Itu keutamaan, keistimewaan Nabi umat ya kita hari ini, yaitu Muhammad SAW. Dan kita pasti akan memahami juga ketika baginda Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau menyaksikan bahwa umat manusia itu dikumpulkan dari seluruh penjuru dan kemudian mereka bertemu untuk apa? Menerima Islam. Itu yang disaksikan oleh Rasulullah sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika di Masjidil Aqsa, beliau pun kemudian bertemu dengan ruh para Nabi Allah yang kemudian dibangkitkan, dan semuanya kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Muhammad SAW. Dan ketika beliau mi'raj ke angkasa, mi'raj ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Robnya, untuk menerima perintah langsung terkait takdis, terkait dengan pensucian dalam ritual yang kita paham terkait dengan ibadah sholat yang 5 waktu begitu ya. Beliau sebelum tiba di Sidratul Muntaha di atas langit ya, beliau menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan bumi ke hadapannya, seperti layaknya kita menyaksikan peta hari ini. Jadi di dalam hadis dikatakan innallaha jawaliyal ard ya, al-masriq wal maghrib wa al-tonil kanzaini al-ahmar wa al-abjad.
Di sana dikatakan ya, di dalam hadis tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan bumi kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagian barat hingga bagian timurnya, ya. Al-Maghrib wal Masyriq, Al-Masyriq wal Maghrib. Rasul katakan demikian bahwa aku menyaksikan bagian barat hingga ke timur, bagian timur hingga ke barat. Wa atanil kanzaini, dan Allah pun memperlihatkan perbendaharaan kekayaan peradaban bumi kepadaku. Al-Ahmar wa al-Abyad, yaitu warna merah dan putih. Para mufassirin menyatakan bahwa perbendaharaan dunia yang dimaksud berupa merah dan putih adalah perbendaharaan merah, perbendaharaan putih, kekuasaan merah, kekuasaan putih, istana merah, istana putih, ya. Mata uang merah, mata uang putih, mata uang emas, mata uang perak, mata uang dinar, mata uang perak. Dan itu maksudnya adalah Imperium Persia di wilayah timur dan Imperium Romawi yang ada di sebelah barat. Dua imperium besar, dua adidaya dunia akan kemudian menjadi perbendaharaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Yang mananya apa? Kemenangan Islam sudahlah dekat. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah bersedih harus giat kembali berjuang untuk sampai kepada kemenangan. Kenapa? Janji Allah itu pasti bahwa bagian barat bumi, bagian timur bumi, perbendaharaan dunia itu akan dihimpunkan kepada Rasulullah dan juga kaum muslim para pewaris ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna langsung dari tafsir terkait dengan perbendaharaan dunia yang akan dihimpun dan kemudian dianugerahkan oleh Allah berupa kemenangan Islam kepada Rasulullah dan juga para penerusnya, para pengikutnya. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj yang dicatat oleh para mufassirin sebagai penghibur Rasulullah SAW pada tahun kesedihannya. Maka setelah peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, maka kita akan tahu pula salah satu di antara buah Isra wal Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 atau tahun ke-12 masa kenabian tadi, Rasulullah juga ya memperoleh perintah langsung tanpa melalui perantaraan Jibril alaihissalam, yaitu apa? Peristiwa untuk mendapatkan ya petunjuk sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang fardu begitu ya. Makanya kemudian kita tahu ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya setiap orang-orang beriman. Kenapa? Rasul ketika mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu dalam peristiwa mi'raj, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Dan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, Rasulullah ya mengajarkan kepada para pengikutnya untuk senantiasa bertemu dengan Allah, dengan Robnya dalam 5 waktu dalam satu hari begitu ya. Maka kita tahu ketika kita sholat sesungguhnya kita sedang mi'raj ya, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi begitu. Dan itu peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan penghibur ya untuk Rasulullah ketika beliau mengalami Ummul Huzni, tahun kesedihan, hingga setelah beliau pulang kembali ke kota Mekah setelah peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, maka beliau kembali bersemangat untuk mengemban dakwah, menyampaikan perjuangan Islam. Itu yang terjadi. Dan berikutnya ya, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, beliau kemudian giat berdakwah ya, diantaranya berdakwah ke kalangan orang-orang Bani Saqib di Taif, dan kemudian beliau juga berdakwah ke kalangan orang-orang Yatsrib ya, orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Aus wal Khazraj dari kota Madinah begitu. Dan ternyata penerimaan dari kalangan orang-orang Yatsrib itu luar biasa, hingga kemudian baginda Nabi mengutus mukri terbaiknya yaitu Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kalangan orang-orang Yatsrib yang ada di kota Madinah, orang-orang Aus wal Khazraj. Dan dalam 1 tahun perjuangan dakwah Mus'ab bin Umair di kota Madinah, di kota Yatsrib, maka kemudian Rasul mengetahui dan memahami bahwa kota Yatsrib itu layak untuk dijadikan sebagai ya sebagai tempat untuk membumikan syariat Islam begitu. Dan berikutnya kita akan tahu begitu ya, bahwa Rasulullah kemudian setelah peristiwa hijrah itu menjadi pondasi awal dari kemenangan Islam. Peradaban Islam itu dimulai di kota Mekah, ya, di kota Madinah begitu. Dan pada waktu itu Rasulullah telah diangkat sebagai Raisud Daulah, kepala negara. Kemudian juga beliau memposisikan masjid itu sebagai pusat peradaban. Dan berikutnya kemudian beliau mempersaudarakan di antara orang-orang Ansor, penduduk asli kota Yatsrib, kota Madinah, Aus wal Khazraj, dengan kalangan Muhajirin, orang-orang Quraisy Muslim
Muslim yang berhijrah ke kota Madinah. Setelah itu kemudian beliau membangun masyarakat Islam di kota Madinah, dan sekaligus juga beliau menyusun Piagam Madinah sebagai bukti toleransi di antara kaum Muslim, masyarakat kaum Muslim yang ada di kota Madinah dengan penduduk kota Madinah yang belum berislam, baik itu yang musyrik ataupun orang-orang kabilah Yahudi, baik Bani Qainuqa, Bani Nazir ataupun Bani Quraidah. Dan kita paham bahwa hijrahnya Rasulullah itu adalah momentum awal peradaban Islam, diawali sebelumnya dengan peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Dan ketika Rasulullah tiba di kota Yatsrib, maka kemudian beliau diangkat sebagai kepala negara ataupun Raisud Daulah dan menempatkan keberadaan kota Yatsrib dengan nama Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan, dipersilakan. Kembali kepada Kang Ad. Persilakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau udah ngomong sejarah tuh emang luar biasa ya. Jadi kadang-kadang tuh kita susah buat mutusinnya di mana gitu kan. Karena memang ikatannya begitu kuat ya. Jadi sambung menyambungnya itu begitu erat gitu ya. Sehingga kadang-kadang mau diputus sayang tapi nggak diputus gimana gitu ya. Dan alhamdulillah Ustaz Salman hatur nuhun pisan. Jazakumullah khairan katsiran atas apa yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sekalian begitu berterima kasihnya kita seharusnya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena tanpa perjuangannya mungkin kita tidak akan bisa ada dalam kondisi seperti sekarang. Kita nggak akan bisa mencicipi nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ya, bayangkan tadi ya, dalam usia kurang lebih 37 tahun itu beliau betul-betul memikirkan bagaimana ini umat kok kayak begini ya. Bagaimana ini jahiliyahnya luar biasa, bagaimana umat ini berantakan sekali. Beliau begitu mikirin kita gitu. Dan beliau sudah bisa memprediksi akan gimana nanti kondisi ke depan kalau ini seperti ini dibiarkan. Maka atas pemikiran beliau ya, atas atas pengungsian beliau ke tempat yang luar biasa terpencil di atas sana, itu beliau alhamdulillah akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga disitulah ya titik awal Islam turun ke muka bumi ini ya, dalam rangka untuk menyelamatkan kita semua. Dan Ustadz Salman, ini sebelum ditutup ya, izin mungkin 5 menit saja ya, ada satu pertanyaan yang sepertinya tidak enak nih kalau nggak dibahas, karena pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin 5 menit Ustadz bisa menyampaikan gambarannya kira-kira seperti apa. Pertanyaannya adalah apakah ada tanda-tanda atau kabar-kabar atau mungkin info-info di dalam Al-Qur'an bahwa umat muslim itu akan terputus dari sistem kehilafahan ya. Apakah itu sudah ada tanda-tanda sebelumnya itu? Nah, mungkin bisa sedikit Ustadz memberikan gambaran kira-kira seperti apa. Mangga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nih Kang ya. Pertanyaan cukup kritis nih dan menunjukkan kepedulian kita terhadap kondisi kaum muslim hari ini. Ya, memang kalau berbicara berkenaan dengan keterputusan dari sistem kehidupan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, kita paham ya bahwa Rasulullah SAW itu mewariskan 3 hal kepada kita kaum muslim. Yang pertama itu adalah warisan yang berupa perbendaharaan tak terkalahkan, perbendaharaan mulia yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang beliau katakan ketika kalian kaum muslim berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Warisan itu adalah berupa Al-Quranul Karim, Kitabullah wa Sunnatul Rasul. Maka itu warisan dari Rasulullah SAW berupa petunjuk kehidupan. Kemudian yang kedua, warisan yang menunjukkan jalan kehidupan. Yang tadi kan sumber hukumnya, sumber petunjuknya. Yang kedua adalah para pihak ataupun individu-individu yang menunjukkan jalan kehidupan tadi, yaitu apa? Ulama warasatul anbiya, yaitu ulama pewaris nabi yang memberikan petunjuk-petunjuk jalan terang untuk memegang teguh kitabullah wa sunnatur rasul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu adalah yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Syariat Islam yang ditegakkan oleh para pemimpin, oleh orang-orang yang kemudian amanah ditunjuk oleh umat untuk memimpin ya
umat Muhammad. Dan kita bisa paham bahwasanya itu adalah ya sistem khilafah yang disepakati oleh para sahabat untuk apa? Untuk membangun sistem hidup yang kemudian telah dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu dalam masalah persoalan kepemimpinan atas umatnya. Maka sistem itu dikenal sebagai khilafah Islam, atau yang dikenal juga pada masa sahabat itu sebagai khalifatur Rasul, para pengganti Rasul untuk memimpin umatnya. Kita tahu ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, begitu, dan kemudian disempurnakan 30 tahun oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu diteruskan oleh para penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Namun ternyata ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada petunjuknya, ada penandanya kapan sesungguhnya masa kehidupan umat manusia yang memegang teguh Islam. Dan kita tahu di dalam hadis riwayat Ahmad yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Musnad, karena disampaikan ya bahwasanya ya ada fase-fase atau masa yang dialami oleh orang-orang beriman. Ada fase kenabian, fase khilafah rasyidah alamin haji dua, yaitu masa khulafah rasyidin, kemudian masa mulkul adon, para penguasa muslim yang berlaku zalim, ya, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Kemudian masa yang keempat yang kita alami hari ini yaitu masa mulkan jabariyatan, para penguasa muslim ataupun non-muslim yang kemudian bersikap diktator kepada umat muslim khususnya dan umumnya kepada umat manusia. Ini menunjukkan bahwa kita hari ini ketika diatur oleh hukum yang bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari contoh Rasulullah SAW, maka sistem itu yang kemudian dikenal sebagai mulkan jabariyatan. Dan itu adalah penanda bagi kita bahwasanya akan ada masa di mana khilafah Islam itu ada akhirnya. Dan itu berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 di Istanbul, Turki, ketika Mustafa Kamal Pasha itu membubarkan kekhalifahan dan mengusir khalifah kaum muslim terakhir, yaitu Sultan Abdul Majid II. Itu terjadi pada tanggal 3 Maret 1924 atau bertepatan tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Jadi kurang lebih 13 abad kaum muslim masih punya pemimpin, namun ternyata setelah itu kurang lebih 100 tahun lebih 1 bulan kalau penanggalan Hijriah, kita tidak lagi memiliki pemimpin, dan itu sudah maklumun. Otomatis saat ini kaum muslim ada di bawah keterpurukan karena kita tidak punya pemimpin, tidak punya pelindung, tidak punya junah, tidak punya perisai melindungi dan memimpin. Maka upaya kita harus memperjuangkan peradaban yang dimaksud. Kenapa? Karena hadis pun ternyata tidak berhenti sampai fase keempat, ada fase berikutnya. Rasul katakan bahwasanya summa takunu hilafatan rasyidatan ala min haji nubuwah. Ya, kemudian akan datang kembali masa khilafah rasyidah sebagaimana khulafah rasyidin yang mengikuti manhaj kenabian. Dan itu kemudian Rasul katakan summa sakata, kemudian Rasulullah terdiam, yang mananya apa? Masa yang akan dialami oleh kaum muslim terhenti sampai masa kelima. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan bagi kaum muslim, yang mananya tunggulah hari kiamat, hari ya pembalasan, yang dimana umat muslim tidak akan pernah ada saat itu. Kenapa? Ada masa di mana kaum muslim dijemput paksa oleh Ijrail alaihissalam. Kenapa? Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya amat celakalah umat manusia yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, dan beruntunglah, berbahagialah kaum muslim karena sesungguhnya mereka tidak akan menyaksikan bagaimana hancurnya jagat raya ini ketika tibanya kiamatul kubro. Jadi masanya itu yang dikatakan oleh baginda Nabi summa sakata, setelah masa yang kelima yaitu khilafah rasyidah alamin haji nubuwah kembali, kaum muslim ya ketika kemudian masa itu berakhir, maka tidak ada lagi kaum muslim yang hidup di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Itu Kang, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Hatur nuhun Ustadz, Masya Allah lengkap banget jawabannya. Ternyata tandanya itu ada, dan ternyata tanda itu pun sudah dibuktikan ya dengan sekarang kita tidak lagi ada dalam masa kekhilafan dan tidak ada khalifah saat ini. Baik teman-teman sekalian, sahabat Nyeruput, terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini. Tadi sudah kita dengar paparan Ustadz ya sampai kepada Rasul hijrah ke Madinah ya dalam rangka untuk menegakkan tonggak peradaban yang baru. Nah, bagaimana perjalanan beliau selanjutnya, bagaimana perjalanan baginda kita selanjutnya,
untuk sampai ya, Islam bisa menjadi jaya, sampai Islam bisa menguasai hampir 2/3 dunia ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang episode yang kedua, tetap bersama The Superpowers, nyeruput kopi Islam History Class Series. Terima kasih dari saya, Syafaat, dan juga dari Ustaz Salman. Kami mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mas Roli. Alhamdulillah, teman-teman semua, episode pertama dari The Superpower telah kita saksikan bersama. Jazakumullah khairan katsiran buat Ustadz Salman dan juga Mas Syafaat yang berkenan memberikan ilmunya kepada kita pada hari ini, serta kepada brother and sister dan juga sahabat ummah yang menyaksikan acara ini. Sebagai pemberitahuan, jangan lupa nanti untuk saksikan episode kedua dari The Superpower dengan judul Letter to the Kings pada tanggal 4 April 2021 di waktu yang sama, itu jam 4 sore, ya. Untuk itu kami juga meminta maaf bila ada kekurangan saat berlangsungnya acara kali ini. Kami undur diri, nyeruput kopi out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.